Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun.
seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak." Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 13. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini menandai awal pemerintahan Saul sebagai raja, tetapi juga memperlihatkan awal kejatuhan rohani karena ketidaktaatan. Di sini Saul melakukan kesalahan besar. Ia mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Samuel. Dia melanggar perintah Tuhan. Di ayat 1-2, yang pertama kita melihat Saul memulai pemerintahannya. Saul mulai memerintah atas Israel dan memilih 3.000 orang prajurit pilihan. 2.000 bersamanya di Mikmas dan di Betel. 1.000 bersama Jonatan anaknya di Gibea. Jonatan menyerang pasukan Filistin di Geba, sehingga bangsa Filistin menjadi marah besar. Akibatnya, Saul dan bangsa Israel menghadapi perang besar melawan Filistin yang memiliki kekuatan militer jauh lebih besar dari mereka. Yang kedua di ayat 5-7, ketakutan bangsa Israel. Pasukan Filistin berkumpul dengan jumlah luar biasa, 30.000 kereta, 6.000 orang berkuda, dan rakyat sebanyak pasir di tepi laut. Melihat itu, orang Israel ketakutan dan bersembunyi di gua, di semak, dan di lubang-lubang. Mereka bahkan menyeberang sungai Yordan untuk melarikan diri. Sementara itu, Saul tinggal di Gilgal, tempat Samuel telah berjanji akan datang untuk mempersembahkan korban. Yang ketiga di ayat 8-9, Saul tidak sabar dan bertindak sendiri. Samuel menyuruh Saul menunggu 7 hari, tetapi Samuel terlambat datang. Ketika pasukan mulai tercerai-berai, Saul menjadi gelisah dan berkata, "Bawalah korban bakaran kepadaku." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu sendiri. Inilah kesalahan besar daripada Saul. Ia bertindak tanpa ketaatan, menganggap bahwa ritual lebih penting daripada mendengar Tuhan. Saul ingin mengendalikan situasi dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan iman kepada Tuhan. Yang keempat di ayat 10-14, Samuel datang dan menegur Saul. Setelah Saul selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Saul mencoba membenarkan diri. "Karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang tepat waktu, maka aku memberanikan diri mempersembahkan korban." Namun Samuel berkata tegas, "Engkau telah berlaku bodoh. Engkau tidak berpegang pada perintah Tuhan Allahmu." Akibatnya Tuhan menolak Saul dan memilih seorang lain yang berkenan di hatinya, yaitu Daud yang kelak akan menggantikan dia. Pelajaran penting dari sini adalah Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada korban persembahan. Dikatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, ketaatan lebih baik daripada korban. Yang kelima di ayat 15-23,
kelemahan militer Israel. Pasal ini juga mencatat keadaan bangsa Israel yang sangat lemah dalam perlengkapan perang. Tidak ada pandai besi di Israel karena Filistin melarang mereka membuat senjata. Akibatnya hanya Saul dan Jonathan yang memiliki pedang dan tombak. Namun sekalipun dalam keadaan lemah, Tuhan masih memelihara umatnya sebab rencananya tetap berjalan. Sebagai kata penguatan kepada kita dari kitab pasal ini, mungkin saat ini kita juga berada di masa menunggu Samuel datang, masa di mana Tuhan terasa diam, masalah semakin besar, dan semua orang seolah-olah meninggalkan kita. Dalam saat-saat seperti inilah iman kita sedang diuji. Jangan terburu-buru mengambil jalan sendiri. Tuhan tidak terlambat. Ia hanya sedang mengajar kita untuk percaya dan taat. Mazmur 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Ketaatan yang sederhana hari ini mungkin terasa kecil, tetapi itu bisa menjadi penentu besar bagi masa depan rohani kita. Karena itu, tetaplah sabar menantikan Tuhan, sebab di tengah penantian yang sunyi, Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk sesuatu yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.